Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaif halukum jami'an? Ayuhat salamit wa tilmizat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Untuk hari ini, materi kita yaitu tentang al-qawaid wa taraqib. Pasti sudah pernah mendengarkan istilah ini. Al-qawaid dan taraqib ini artinya struktur atau susunan dalam bahasa Arab. Nah, kebetulan bab yang akan kita bahas sekarang yaitu tentang amil nasab. Perhatikan pada slide berikut ini, uridu an ushaghilat tilfas. Nah, di situ ada an ushaghila. Di situ harokat lamnya sudah jelas dibaca fathah. Kenapa kok dibaca fathah? Padahal fi'il mudhari itu biasanya akan berharakat dhammah. Nah, kalau misalkan kita telusuri lagi, di situ ada huruf atau amil an. Nah, ini yang menyuruh ushaghila ini menjadi fathah. Uridu an ushaghilat tilfaza. Saya ingin menyalakan televisi. Nah, berikut contoh yang kedua juga. Fahiya tuhibbu an tal'aba kuratas salah. Dia menyukai untuk bermain basket, bola basket. Di situ ada lafaz antal aba. Itu kan awalnya sebelum ada an berharakat dhamma juga. Tal abu, laiba yal abu. Nah, ketika dimasuki oleh an, yang mana an ini adalah salah satu amil nasab, makanya ba tersebut otomatis dibaca fathah. Fahiya tuhibbu antal aba kuratas salah. Yang ketiga, arju alla tatsruka mumarasat sibahati. Saya berharap agar kamu tidak meninggalkan kebiasaan untuk berenang. Nah, di situ ada an juga. An la tatsruka. Kafnya berharakat fathah. Seperti itu. Definisi dari amil nasab sendiri adalah huruf yang menasabkan pada fi'il mudhari'. Nah, sedikit mereview. Fi'il itu dalam bahasa Arab ada 3. Misalkan dihitung sama fi'il nahi ada 4. Ada fi'il madi yang bermakna lampau. Kemudian fi'il mudhari' yang bermakna hal dan istiqbal. Sekarang, waktu sekarang dan yang akan datang. Kemudian yang ketiga yaitu fi'il amr, perintah. Amil nasab di sini yang akan kita bahas hanya ada 3. Ya, sebenarnya banyak huruf-huruf amil nasab ini memiliki banyak sekali. Ya, ada an, lan, idzan, kai, lam juhud, hatta, jafa, jawab, au. Nah, itu ada banyak. Tapi untuk pembahasan kita kali ini hanya akan bahas pada 3 huruf ini saja, yaitu an, lan, sama li. Nah, yang pertama an masdariyah. Nah, an ini biasanya selalu terletak di antara 2 fi'il, kata kerja. Posisinya itu biasanya ada di tengah-tengah antara 2 fi'il. Contohnya nahnu nurid an nadrusa al-lugha al-arabiyyah. Nah, posisi an-nya mana? Nah, tengah-tengah diapit oleh kata atau lafaz nuridu sama nadrusa. Nah, nahnu nuridu an nadrusa al-lugha al-arabiyyah. Kita ingin belajar bahasa Arab. Makanya di sini dinamakan an masdariyah. Kenapa seperti itu? Karena an nadrusa di sini bisa kita rubah menjadi nahnu nuridu dirasatal lugha al-arabiyyah. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, at-talibu yuhibbu ayyutali'ad durusa kulla yaumin. At-talibu yuhibbu ayyutali'ad durusa kulla yaumin. Siswa atau pelajar itu menyukai untuk mutola'ah pelajaran setiap hari. Yuhibbu ayyutali'ah. Nah, perhatikan huruf ain di situ
Harakatnya apa? Fathah. Alasannya kenapa? Yaitu di depan karena ada amil nasab yang memerintah atau yang menyuruh. Yutoli'u ini dibaca yutoli'a. Seperti itu. Lanjut ke amil nasab yang kedua, yaitu huruf lan. Lan ini memiliki arti tidak akan pernah. Seperti itu. Fungsinya apa? Digunakan untuk menafikan sesuatu, meniadakan sesuatu. Contohnya, layyan jaha mangkasala. Layyan jah mangkasala. Ini mohon maaf ya, di sini keliru. Bukan ain tapi hak di situ. Layyan jaha mangkasala. Tidak akan pernah sukses orang yang bermalas-malasan. Kemudian contoh yang kedua, la yatakallama al-hakimu ma'al la'ibi. Ini sepertinya ada dalam pembahasan yang lalu. Ada teks di situ. La yatakallama al-hakimu ma'al la'ibi. Wasit tidak akan pernah berbicara atau ngobrol dengan pemain. Nah, di situ huruf lan menyuruh yanjaha sama yatakallama untuk berharakat fathah atau nasab. Seperti itu. Itu yang huruf lan. Kemudian yang terakhir yaitu huruf li. Li di sini memiliki 3 makna, bisa memiliki 3 makna, agar, supaya, sama untuk. Nah, fungsinya li di sini digunakan untuk menjelaskan sesuatu, ya kayak alasan lah. Makanya di sini bisa juga menjadi huruf jawaban atau atas pertanyaan limadza. Misalkan limadza ta'kul li'anni ja'i. Ya, misalkan, kenapa kamu makan? Li'anni ja'i, karena aku lapar, kayak gitu. Nah, contohnya di sini yadkhulu at-talibu ilal fasli liyadrusa. Yadkhulu at-talibu ilal fasli liyadrusa. Siswa masuk kelas untuk belajar, kayak gitu. Untuk maknanya. Kemudian contoh yang limadza ta'akhkharta ya Ahmad. Misalkan ada teman yang terlambat, namanya Ahmad. Kenapa kok telat? Nah, dia jawab, li'anna at-tariq musdahimun. Karena jalannya macet, Pak, misalkan. Nah, itu kan bermakna alasan. Li'anna at-tariq. Karena, kayak gitu. Ya, mudah kan? Nah, di sini ada tambahan ya, ada tambahan penjelasan tentang perubahan fi'il mudhari' ketika diawali dengan amil nasab. Jadi perubahan fi'il mudhari' yang awalnya itu dhamma, yaf'ulu, yadribu, yansuru, kemudian yajlisu, yakumu. Nah, semua fi'il mudhari' itu akan berubah seperti apa misalkan dimasuki oleh amil nasab. Nah, yang pertama berharakat fathah jika selain af'alul khamsah. Jadi semua fi'il mudhari' ketika dimasuki oleh amil nasab akan berharakat fathah secara otomatis, kayak gitu. Kemudian yang kedua, jika Jika berupa af'alul khamsah, nunnya itu harus dibuang. Af'al khamsah itu apa saja? Nah, itu di bawah. Ada yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, itu namanya af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5. Nah, ketika ada af'al khamsah di sini dimasuki oleh amil nasab, maka huruf nunnya harus dibuang. Nah, oke ya, perhatikan di situ ada ada 2 tabel ya. Sebelah kanan itu fi'il mudhari', belum ada tambahan apa-apa. Yang sebelah kiri ada fi'il mudhari' yang sudah dimasuki oleh amil nasab. Kita ambil satu contoh saja. Yang pertama huwa yal'abu. Di situ harkat ba-nya masih dhamma ya, masih rofa. Kemudian yang sebelah kiri yang shahihul akhir juga kemasukan lam menjadi layyal aba.
Nah, sebelah kirinya lagi di situ yang af'al hamzah. Yang awalnya yal'abani menjadi yal'aba. Yang awalnya tal'abani menjadi lan tal'aba. Begitu seterusnya ke bawah itu sama. Tal'abina menjadi lan tal'abi. Nah, seperti itu untuk penjelasannya. Dan yang paling akhir yaitu tugas latihannya. Itu Ustadz kirimkan melalui WA saja. Nanti ada Google Form yang Ustadz kirim. Bisa kalian kerjakan, usahakan tepat waktu, jangan terlambat. Maksimal jam 5 sore. Jika ada pertanyaan soal materi ini bisa kalian tanyakan di grup, nggak apa-apa, silakan. Ya, kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan hamdalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.